Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 IPA 5 kelompok 1 sesi ganjil akan menjelaskan tentang materi zakat. Pengertian zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat secara bahasa, dan yang kedua, zakat secara istilah. Zakat secara bahasa berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan zakat secara istilah berarti mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Hukum mengeluarkan zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma ahwajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Dalam berzakat terbagi menjadi dua kelompok golongan. Yang pertama muzaki dan kedua mustahik. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat dan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Orang yang menerima zakat berdasarkan Quran Surat Taubah ayat 80 dibagi menjadi 8 golongan. 1. Fakir, orang yang tidak mempunyai pekerjaan. 2. Miskin, orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi. 3. Amil zakat, panitia yang mengurus zakat. 4. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. 5. Gharim, orang yang mempunyai banyak utang. 6. Fisabilillah, pejuang di jalan Allah. 7. Ibnu Sabil, musyafir atau para pelajar perantara. 8. Rikob, hamba sahaya atau budak. Orang yang tidak berhak menerima zakat. 1. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. 2. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak boleh menerima zakat. 3. Orang dalam tanggungan yang berzakat. 4. Orang yang tidak beragama Islam. Syarat-syarat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, milik penuh. Yang keempat, mencapai nisab. Yang kelima, mencapai 1 tahun kepemilikannya. Yang keenam, sudah terpenuhi kebutuhan pokok, dan yang dikeluarkan sebagai zakat adalah kelebihannya. Yang pertama adalah hewan ternak, merupakan sapi, kambing, kerbau, dan unta. Kemudian yang kedua adalah emas dan perak. Yang ketiga merupakan buah-buahan, contohnya seperti anggur dan kurma. Yang keempat adalah bijian yang mengenyangkan seperti gandum, jagung, beras, dan biji-bijian yang lainnya. Yang kelima merupakan harta perniagaan. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim sebab berakhirnya bulan Ramadan. Zakat nafs atau zakat fitrah merupakan salah satu pilar dari rukun Islam sehingga hukumnya fardu ain. Meski semua umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat, namun tidak semua umat Islam bisa mampu menunaikan amalan ini. Orang yang berada di bawah tanggung jawab orang lain harus membayarkan zakat orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu wajib yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari pada penghabisan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang lebih baik atau waktu yang sunnah.
yaitu sesudah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan yang keempat, waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenamnya matahari. Yang kelima adalah waktu haram, yaitu terbenamnya matahari di hari raya. Nawaitu an ukhija zakata al-fitri an-nafsi fardhu lillahi ta'ala. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam yang berupa harta benda yang dapat dimanfaatkan. Hikmah zakat bagi orang muzaki. 1. Tanda syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Membersihkan dan menyucikan diri dari harta yang dimilikinya. 3. Mendidik manusia agar sadar bahwa semua harta benda bukanlah merupakan tujuan hidup dan hak milik mutlak bagi pemiliknya. 4. Zakat dapat menghapuskan dosa. 5. Orang yang menunaikan zakat akan mendapat pahala dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. 6. Mendapat petunjuk serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. 7. Bukan orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Dan yang ke-8, menyempurnakan iman seseorang. Yang ke-9, zakat untuk membersihkan harta. Yang ke-10, zakat dapat melatih kerendahan hati. Adapun hikmah zakat yang diterima oleh mustahik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperteguh ia memupuk keimanan mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam dan sekaligus memberi daya tarik bagi mereka yang belum masuk Islam. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah diterimanya. Yang ketiga, meringankan beban ekonomi yang dihadapi. Yang keempat, menjalin persaudaraan antar sesama muslim. Yang kelima, menghindarkan dari perbuatan jahat. Yang keenam, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang ketujuh, memungkinkan mereka mengubah keadaan diri dengan modal zakat yang didapatkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Baiklah, terima kasih semoga apa yang kami sampaikan dapat manfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.